Halo saudara-saudari, kembali lagi di YouTube channel Winda Simanung Khalid. Aku Pancasila, aku Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PKN kelas 8 dengan materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum memasuki penjelasan, saya harap untuk saudara-saudari menekan tombol subscribe, like, dan juga share. Baik, kita memasuki penjelasan materi. Apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato Insinyur Soekarno seperti berikut ini. Saudara-saudari boleh membaca di layar yang sudah ditampilkan. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap organ negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro seperti dikutip oleh Narji Darmodihardjo pada tahun 1995 dinyatakan bahwa saudara-saudari boleh membacanya di layar yang sudah saya tampilkan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kukuh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara.
Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula kata ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah, kita masuk ke nomor 3, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pembukaan UUD NKRI 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga dan seterusnya. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, yang mana artinya itu mengikat dan memaksa setiap organ negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Baiklah, saudara-saudari, terima kasih telah menyaksikan video hingga selesai. Sekian penjelasan materi PKN yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya juga tidak lupa untuk mengingatkan saudara-saudari untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Terima kasih.